Bung Tomo mengawali karirnya sebagai jurnalis yang aktif menulis di beberapa surat kabar dan majalah. Pada masa pendudukan Jepang, ia juga menjabat sebagai pemimpin redaksi kantor berita di Surabaya saat usianya baru 25 tahun. Pada saat Indonesia merdeka, ia memberitakan kemerdekaan itu dalam bahasa Jawa agar tidak kena sensor oleh penjajah. Di tahun 1944, ia terpilih sebagai anggota Gerakan Rakyat Baru dan pengurus pemuda Republik Indonesia di Surabaya. Disinilah jiwa patriotisme Bung Tomo mulai terlihat dan terus berkembang secara luas saat peristiwa 10 November 1945. Perjuangan Bung Tomo, sang pemimpin pertempuran Surabaya. Pertempuran ini diawali saat tentara Inggris mengirim ultimatum kepada rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjata pada tanggal 10 November 1945. Namun, ultimatum tersebut dianggap sebagai penghinaan kepada para pejuang karena pada saat itu Indonesia sudah merdeka. Dalam pertempuran itu, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat melalui orasinya. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Setelah pertempuran di Surabaya, Bung Tomo pernah menjadi Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang bersenjata dan juga menjadi anggota DPR dari Partai Rakyat Indonesia. Hatinya tidak bahagia, lalu mundur dari panggung politik dan memilih menjadi seorang jurnalis. Prinsip Bung Tomo, kesewenang-wenangan tidak bisa didiamkan. Dengan cara apapun, sesuatu yang tidak benar harus dilawan. Bung Tomo masih terus melanjutkan perjuangan membela rakyat dengan kritik-kritik pedas kepada kebijakan pemerintah. Bung Tomo merasa tidak sepaham dengan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Ibu Tin dan Pak Soeharto sepertinya tersinggung dan menangkap Bung Tomo dengan alasan Bung Tomo telah melakukan upaya subversif dalam setiap pidatonya. Pada tanggal 11 April 1978, Bung Tomo dipenjara tanpa proses pengadilan di penjara Nirbaya, Pondok Gede selama 1 tahun. Selepas dari penjara, Bung Tomo memutuskan tidak aktif dalam dunia politik dan berkonsentrasi terhadap keluarga. Pada tanggal 7 Oktober 1981, Bung Tomo meninggal di Padang Arafah saat menunaikan ibadah haji. Jenazahnya dibawa pulang ke Indonesia dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Ngagel, Surabaya. Presiden silih berganti, lalu pada awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, banyak pihak mendesak agar gelar pahlawan segera disematkan kepada Bung Tomo. Akhirnya, gelar pahlawan nasional diberikan kepada Bung Tomo berdasarkan keputusan Presiden tertanggal 6 November 2008. Penghargaan Bung Tomo diwakili oleh istri beliau, Ibu Sulistina Sutomo. Dan selain gelar pahlawan, Bung Tomo juga dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Untuk mengenang jasa para pahlawan pada peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, maka dibuatlah monumen yang disebut Tugu Pahlawan. Monumen ini berada di tengah-tengah kota di Jalan Pahlawan, Surabaya dan di dekat kantor Gubernur Jawa Timur. Di sekitar tugu ini terdapat 10 obor yang memiliki arti simbolik, yaitu api perjuangan rakyat Indonesia yang tidak pernah padam. Kini, Tugu Pahlawan menjadi markah tanah kota Surabaya yang menjadi tempat bersejarah oleh masyarakat. Tokoh Bung Tomo dan peristiwa 10 November ini melukiskan sebuah perjuangan dan kegigihan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sikap bela negara dan jiwa patriotisme yang tinggi patut menjadi teladan bagi kita semua. Para pemuda Indonesia, kobarkan semangat juangmu.